Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Nyai Hajah Erik Sabti Rahmawati MA.MAG selaku pemateri pada kajian Mutiara Sholihah pada siang hari ini. Yang kami hormati ibu-ibu yang hadir dalam kajian ini serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama adalah kita panjatkan puja dan juga puji syukur kita terhadap atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat mengikuti kajian Mutiara Sholihah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisrina yang insya Allah akan menemani dalam kajian Mutiara Sholihah siang hari ini. Kajian Mutiara Sholihah kali ini akan mengangkat tema halal bihalal yang akan disampaikan langsung oleh Nyai Hajah Erik Sabti Rahmawati MA.MAG. Sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada pemateri kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya pada siang hari ini? Sehat-sehat Bu? Ya, alhamdulillah baik dan sehat. Ampun saged dimulai saat itu napa dereng ya Bu? Ya, silakan. Baik, karena pemateri kita sudah hadir, maka waktu dan juga tempat kami persilahkan kepada Bu Nyai Hajah Erik Sabti Rahmawati MA.MAG. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa didengar ya? Yon saya ubud taksih radi kecil suaranya pun. Oke, sebentar ya, saya cek volumenya. Assalamualaikum. Tes. Udah lebih jelas suaranya? Dereng Bu. Tes. Bagaimana Mbak? Udah lebih jelas? Sampun Bu, sampun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah kajian Mutiara Sholihah ITS, terutama pengurusnya dan juga seluruh anggota yang terlibat dalam kajian Mutiara Sholihah ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa lagi ya. Dulu saya pernah mengisi kegiatan ini kalau tidak salah bulan Ramadan tahun kemarin ya, bukan bulan Ramadan tahun ini. Mungkin masih ada yang ingat ya audiennya. Alhamdulillah kita hari ini bersilaturahmi lagi dalam momen Hari Raya Idul Fitri ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua benar-benar termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan dan Idul Fitri ini, sehingga kita benar-benar menjadi kembali fitri. Jamaah kajian Mutiara Sholihah yang saya hormati, tentu saja puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada
kehadirat ilahi Rabbi yang senantiasa mencurahkan rahman dan rahimnya pada kita semua, sehingga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat, dan semoga semuanya senantiasa sehat, dan kita senantiasa diberikan kemudahan rezeki, dan juga yang paling penting, kita semoga senantiasa ditetapkan dalam keimanan dan keislaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita jadikan uswah hasanah dan senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari akhir kelak. Ibu-ibu dan juga mbak-mbak ya. Ada yang mbak-mbak mahasiswa juga ya? Ada, Bu. Ada ibu dan juga mbak-mbak yang berbahagia. Alhamdulillah pada momen kali ini mungkin pertemuan pertama ya setelah Idul Fitri, setelah libur Lebaran ya, Mbak? Iya, benar, Bu. Oke, makanya karena ini pertemuan pertama setelah Lebaran, dan memang momen yang tepat, kajian yang tepat pada saat ini adalah halal bihalal. Makanya kemarin saya juga diberi tema atau diminta untuk menyampaikan tentang halal bihalal. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan apa sih itu halal bihalal. Halal di sini dalam saya bisa share screen nggak? Sudah bisa terlihat? Sampun ketinggal, Bu. Dalam kajian kali ini saya saya beri judul tema saya dengan Idul Fitri dan halal bihalal. Jadi Idul Fitri itu adalah momennya, waktunya adalah Idul Fitri adalah hari raya Idul Fitri, dan halal bihalal itu apa yang kegiatan yang kita lakukan di bulan Idul Fitri, yaitu halal bihalal. Momen untuk meningkatkan ketakwaan dan persaudaraan. Jadi jangan lupa bahwa pasca Idul Fitri ini harus ada pasca Ramadan di hari Idul Fitri ini, dan selanjutnya harus ada jejak, harus ada implikasi yang baik dari hasil bulan Ramadan, hasil puasa kita selama bulan Ramadan, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita. Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa tujuan dari puasa, tujuan dari disyariatkannya puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan manusia. Saya mulai dari makna Idul Fitri dan halal bihalal. Apa sih makna dari Idul Fitri? Ini dari makna dari Idul Fitri. Yang pertama adalah kembali kepada fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah kesucian. Kesucian juga ada yang maknakan fitrah kesucian, tapi ada juga yang maknakan kembali kepada fitrah. Itu adalah fitrah kita adalah mengikuti agama yang lurus, mengikuti agama yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu agama Islam yang lurus. Dari momen untuk kembali suci itu, dan juga untuk mengikuti agama yang lurus itu harus ditindaklanjuti dengan istiqomah dalam bertauhid. Istiqomah dalam bertauhid artinya istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu yang menjadi kunci utama. Misalnya ketika kita merasa bahwa kita kembali pada fitri, kita harus kembali pada agama yang lurus, dan ketika kita ingin kembali menjadi suci, kalau kita harus mengupayakan agar kita senantiasa
istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Keistiqomahan dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah inilah yang akan menjamin kesucian kita, menjamin kefitrahan kita, menjamin bahwa kita telah berada di jalan agama yang lurus. Walaupun kemudian ditambahkan juga ya untuk kesucian, kalau untuk keimanan dan ketakwaan itu hubungannya adalah secara vertikal. Nah, untuk melengkapi itu, hubungan yang secara vertikal kepada Allah, kita juga tidak lupa juga menjalin atau memperbaiki hubungan horizontal, yaitu antara sesama manusia. Nah, untuk memperoleh kesucian tadi, selain kita meningkatkan ketauhidan dan keimanan kepada Allah, itu yang utama. Terus kemudian kita juga harus menguatkan kefitrian kita itu dengan hubungan horizontal sama manusia, yaitu dengan apa? Dengan memaafkan, saling memaafkan. Tidak hanya memaafkan, tapi kita juga harus meminta maaf ya. Memaafkan di sini artinya saling ya, saling memaafkan. Dan saling memaafkan itu tidak hanya boleh, tidak hanya di dalam lisan, tidak hanya sekedar formalitas, itu harus keluar dari lubuk hati yang terdalam. Nah, dan salah satu implikasi dari memaafkan itu berarti kita kelanjutannya itu terkait dengan hubungan yang horizontal tadi, kalau kita juga harus bisa saling membahagiakan. Kita juga berbahagia karena kita dimaafkan, tapi kita juga harus mampu memaafkan, dan ketika mampu memaafkan berarti kita harus memberi kebahagiaan, membahagiakan kepada sesama. Jangan katanya memaafkan, ya maaf-maafan tapi merengut, maaf-maafan tapi tetap aja kemudian tidak bertegur sapa, maaf-maafan tapi tetap kemudian saling membuli, kemudian setelah maaf-maafan kemudian tetap aja ada iri hati, ada dengki. Tidak. Jadi tidak begitu gitu loh. Yang dikehendaki dari fitri, yang dikehendaki dari kesucian yang akan kita capai, itu juga harus benar-benar memaafkan dari lubuk hati yang terdalam, dan itu harus mempunyai implikasi atau kelanjutannya, itu harus kemudian mampu membahagiakan orang lain. Jadi bagaimana kita harus menjadi orang yang membahagiakan, orang yang memberi kebaikan kepada orang lain. Untuk selanjutnya tadi sudah dijelaskan istiqomah, ya istiqomah dalam bertauhid itu tadi adalah untuk yang vertikal. Kemudian ketika keimanan dan ketakwaan itu sifatnya masih abstrak ya, sifatnya masih abstrak, ada dalam keimanan, ada dalam hati, dan hubungannya masih hubungannya adalah vertikal, Tuhan yang tahu. Tapi selain dari memaafkan dan membahagiakan itu, keimanan dan ketauhidan kita juga harus berimplikasi terhadap perilaku kita, dalam perilaku kita sehari-hari. Perilaku sehari-hari itu juga ada kaitannya dengan yang vertikal dan horizontal. Tidak hanya yang vertikal yang tujuannya adalah kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Nah, yang perilaku kita sehari-hari yang ditujukan kepada Allah itu adalah istiqomah dalam beribadah. Nah, istiqomah dalam beribadah ini kan ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, terus ibadah haji kita, ibadah zakat kita. Itu adalah tujuannya adalah untuk mengikuti perintah Allah, untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya, yang itu sifatnya masih vertikal ya. Jadi Allah yang tahu ibadah salat kita, Allah yang tahu ibadah haji kita, Allah yang akan menilai ibadah-ibadah ritual kita. Tapi jangan lupa ibadah ritual itu harus diimbangi
dengan ibadah sosial akhirnya. Jadi kesalehan individu itu adalah ibadah ritual, itu lebih pada kesalehan individu karena kaitannya dengan hati, dengan kehusuan dalam beribadah, tapi juga harus berimbang dengan kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu artinya ibadah-ibadah yang sifatnya horizontal, yang memberi efek kepada sesama, memberi efek kepada manusia yang lain. Itu apa? Berbuat baik, berbuat kebaikan kepada sesama. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam berbuat kebaikan ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam berbuat kebaikan. Kita berkata baik pun itu juga, berkata benar dan baik itu juga termasuk dalam kategori kita harus berperilaku baik itu. Jadi tidak hanya memberi sesuatu, tidak hanya kita membantu, ya benar, membantu dan memberi itu juga adalah berbuat baik. Tapi kalau kita tidak mampu, jangan menganggap ketika kita tidak mampu memberi, ketika kita tidak mampu membantu, kita tidak bisa berbuat baik. Kita berkata dengan benar, berkata dengan baik, berkata dengan menyenangkan, berkata sesuatu yang membahagiakan, itu juga perilaku yang baik, dan itu juga perbuatan baik yang dampaknya juga luar biasa bagi masyarakat kita, bagi tetangga kita, bagi saudara kita. Karena perkataan yang baik, perkataan yang benar itu awal dari segalanya. Saya kira segala sesuatu itu berawal dari komunikasi ya. Jadi coba kalau seandainya kita ngasih seseorang, walaupun kita ngasih banyak ya, kita ngasih sesuatu yang istimewa, tetapi kita ketika menyampaikannya itu tidak dengan perkataan yang baik. Nih untukmu, gitu kan? Juga yang dikasih juga nggak akan senang walaupun dikasih banyak, walaupun dikasih senang. Jadi perkataan baik, komunikasi yang baik, saya kira juga kunci dari perilaku yang baik, kunci dari apa yang kita berikan, kunci dari bahwa apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan itu akan diterima dengan baik. Tidak bisa dipisah antara perbuatan baik dengan berkata baik dan berkata benar. Jadi komunikasi itu juga komunikasi yang baik itu juga inti dari kebaikan kita terhadap sesama ya. Untuk keimanan dan ketakwaan ini ada untuk makna Idul Fitri, bahwa makna Idul Fitri itu yang penting adalah tambahnya iman dan tambahnya takwa itu sebagaimana disampaikan dalam hadis ini. Laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Jadi Idul Fitri itu bukanlah berbaju baru. Jadi Idul Fitri itu bukanlah dengan berbaju baru, jadi kita menandai Idul Fitri itu bukanlah dengan berbaju baru, tetapi kita menandai Idul Fitri itu dengan ketakwaan yang bertambah. Karena ketakwaan yang bertambah itulah yang menjadi maqasidus shaum. Jadi yang menjadi tujuan akhir dari puasa. Tujuan akhir dari puasa di bulan Ramadan itu adalah ketakwaan. Makanya Nabi menyampaikan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Karena berarti ketika ketakwaan bertambah, berarti maqasidus shaum, hikmah dan tujuan disyariatkannya puasa itu tercapai sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Allah dan Rasul-Nya dalam mensyariatkan puasa. Itu intinya. Idul Fitri, yaitu harus ketakwaan bertambah, keimanan dan ketakwaan bertambah, dan itu harus berimplikasi dalam ibadah ritual atau ibadah individual kita, juga dalam ibadah sosial atau ibadah yang bersifat horizontal. Selanjutnya untuk ketauhidan, ini secara lebih luas, dimensi tauhid itu juga dijelaskan oleh Yai Husain Muhammad ini, bahwa dimensi tauhid itu
bisa dijabarkan dalam 6 hal ini. Yang pertama adalah Rahman dan Rahim, bahwa ketika kita mengaku telah bertauhid atau telah bertakwa dan beriman kepada Allah, berarti kita juga harus mampu menyebarkan Rahman dan Rahim, memancarkan Rahman dan Rahimnya Allah kepada sesama. Kita juga harus mampu menyebarkan kasih sayang kepada sesama. Jadi jauhi dari sifat membuli, jauhi dari sifat iri hati, dari sifat dengki, gitu. Apalagi sampai menyakiti. Rahman Rahim. Jadi dimensi tauhid ada Rahman Rahim, kemudian ada keadilan gitu. Jadi kita juga harus mampu bersifat adil terhadap sesama, adil terhadap keluarga, adil terhadap anak. Jadi keadilan itu tidak harus sama rata ya. Keadilan itu sesuai dengan porsinya. Jadi yang sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Keadilan dan kemaslahatan ini akan selalu bersanding. Tidak ada keadilan tanpa kemaslahatan, juga tidak ada kemaslahatan tanpa keadilan. Jadi setiap keadilan itu pasti akan memberikan kemaslahatan. Jadi dan sesuatu yang maslahah itu akan pasti juga memberi rasa keadilan terhadap sesama. Egaliter itu artinya harus harus sama ya. Jadi memandang itu tidak membedakan perbedaan, tidak membedakan seseorang karena perbedaan ras, suku ataupun agama. Jadi kita harus mampu bersifat egaliter, memperlakukan manusia sebagai manusia seutuhnya tanpa membedakan perbedaan ras, suku dan agama. Karena dalam Islam ketika bicara tentang ukhuwah itu ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah karena berdasarkan kemanusiaan kita, karena kita sesama manusia, kita harus saling menjaga persaudaraan. Ketiga, kemudian ukhuwah watoniyah, karena kita satu negara, kita juga harus membangun persatuan, persaudaraan bersama negara. Dan ukhuwah Islamiyah itu yang terakhir, karena ukhuwah Islamiyah itu kan lebih sempit ya, hanya khusus untuk Islam. Jadi ukhuwah Islamiyah yang tidak ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Tetapi ingat, persaudaraan sesama Islam juga tidak boleh mencederai ukhuwah watoniyah, tidak boleh mencederai ukhuwah insaniyah. Jadi tiga-tiganya itu harus dapat kita jalankan dengan baik. Jangan kemudian karena kita mempertahankan persaudaraan keislaman kita, kemudian kita harus menyakiti umat agama lain, tidak. Karena kita juga mempunyai kewajiban untuk ukhuwah insaniyah, menjaga persaudaraan, menjaga kemaslahatan sesama manusia. Itu juga dalam egaliter itu ada ukhuwah insaniyah dan ukhuwah watoniyah. Jadi kita harus mempertimbangkan kebaikan dan harus merajut persaudaraan bersama manusia, bersama satu bangsa dan bersama umat Islam. Terus kemudian kebebasan, jadi kita harus juga memperhatikan atau harus kita juga mempertimbangkan kebebasan bagi yang kebebasan kita dan juga kebebasan manusia lain. Jadi kebebasan kita itu terbatas oleh kebebasan manusia lain. Artinya kita juga harus merasa tidak tertekan dan tidak menekan. Jadi kita harus juga memberikan kebebasan kepada sesama, kepada saudara kita, dan kita juga harus memperoleh kebebasan dalam melakukan kebaikan otomatis ya. Tidak kebebasan kemudian ketika ada kebebasan itu berarti kita bebas melakukan apapun, tidak. Jadi kebebasan ini artinya kita mempunyai kuasa penuh untuk
kebaikan, untuk menjalankan kebaikan, untuk mengaktualisasikan diri kita, untuk memberikan yang terbaik. Nah, jadi tidak ada tekanan, kemudian tidak kita kemudian menindas, tidak ada penindasan, dan kita juga tidak menindas, dan kita juga semoga kita juga tidak pernah tertindas. Amar ma'ruf nahi munkar ini pasti, ini juga yang menjadi selalu ada beberapa, selalu didengungkan, istilahnya selalu diamanatkan dalam berbagai banyak redaksi hadis, bahwa salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam juga sebagai manusia untuk senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, kita senantiasa untuk ikut berpartisipasi, mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan menjaga seseorang agar tidak melakukan kemungkaran. Nah, seseorang ini siapa yang harus kita jaga? Tidak hanya saudara kita, tapi siapapun yang kita lihat. Bisa saudara kita, bisa tetangga kita, bisa anak-anak kita, bisa murid-murid kita, mahasiswa kita. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini harus benar-benar tertanam dari dalam diri kita dan harus kita laksanakan dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi salah satu hal yang diwajibkan kepada kita untuk senantiasa turut berperan serta dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu dimensi-dimensi tauhid tadi, penjabaran dari bahwa pasca berpuasa dalam memaknai Idul Fitri ini kita harus meningkatkan, harus istiqomah dalam bertauhid. Itu dimensinya itu tadi ada 6. Kita harus senantiasa menebar kasih sayang, menebar keadilan, menebar kemaslahatan, menebar persamaan, kebebasan, dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya ibadah ini untuk penjelasan lagi lebih spesifik, saya juga ibadah apa yang harus menjadi pilihan kita. Salah satu yang bisa kita jadikan acuan itu adalah hadis Nabi. Saya tidak bisa menampilkan hadis Nabi-nya di PowerPoint, jadi susah mau di Arab ya. Itu hadis Nabi yang menyampaikan bahwa ya kalau Nabi al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ini pilihan-pilihan. Ibadah itu kan banyak ya. Ibadah itu banyak yang bisa kita lakukan banyak. Tapi ini saya mengutip salah satu ibadah yang kemudian ada reward yang lumayan, ya reward yang bisa memberikan support pada kita, yang bisa mensupport kita untuk melakukan ibadah ini. Jadi istiqomah itu kan penjabaran dari istiqomah beribadah tadi, yaitu salah satunya tujuan dari istiqomah beribadah adalah untuk menjadi 4 golongan yang dirindukan surga, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Jadi Nabi menyampaikan bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Nah, ini 4 golongan yang dirindukan surga itu apa? Yang nomor 1 adalah istiqomah membaca dan memahami Al-Quran. Talil Quran, orang yang senantiasa istiqomah membaca dan memahami Al-Quran. Yang kedua siapa? Hafizil lisan. Orang yang istiqomah menjaga lisan agar senantiasa berkata baik dan benar. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ibadah itu juga dalam dimensi ibadah itu juga komunikasi itu juga berperan penting, yaitu menjaga lisan tadi, menjaga lisan agar senantiasa berkata baik dan benar. Dan yang ketiga itu adalah Muslimul ji'an so'imin fi syahri Ramadan, orang yang istiqomah berpuasa di bulan Ramadan dan juga puasa-puasa sunnah. Yang keempat adalah mut'imul ji'an, orang yang memerintahkan orang yang kelaparan, artinya orang yang senantiasa tergugah untuk membantu
saudaranya yang kekurangan, saudaranya yang sedang kelaparan, atau saudara-saudara kita yang du'afa. Ini adalah pilihan ibadah yang bisa kita lakukan, dan 4 pilihan ibadah ini adalah 4 golongan yang dirindukan oleh surga menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi 4 hal ini tidak berdiri sendiri ya, 4 hal ini saling terkait, jadi harus dilakukan bersama. Tidak kemudian orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu tidak perlu membaca Quran. Kalau sudah membaca Quran tidak perlu berpuasa, tidak begitu. Jadi 4 hal ini kita upayakan bisa kita lakukan semua. Jadi kita akan benar-benar menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Setelah bagaimana makna dari Idul Fitri, saya juga akan menjelaskan dengan makna halal bihalal. Ini masih ada kelanjutannya dengan makna Idul Fitri tadi. Halal bihalal. Halal bihalal itu istilah ini memang hanya ada di Indonesia ya. Banyak tokoh yang mengkaji tentang makna halal bihalal, tapi kemudian di ujungnya bahwa halal bihalal ini emang bukan bahasa Arab. Kalau halal itu, kata halal itu terkait dengan hukum, itu boleh istilahnya. Menghalalkan itu berarti bahwa ketika halal bihalal berarti kita telah menghalalkan, artinya telah merelakan kesalahan-kesalahan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sehingga mereka sudah terbebas dari kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Jadi sama-sama halalnya, sama-sama ridhonya. Makanya kemudian beberapa poin dari halal, makna dari halal bihalal itu yang pertama adalah memaafkan dan menyambung silaturahmi. Jadi halal bihalal artinya memaafkan, saling menghalalkan atau saling merelakan atau merelakan kesalahan yang sudah diperbuat teman kita, dan berarti kita sudah menganggap mereka sudah tidak punya salah terhadap kita. Itu memaafkan, dan ketika kita sudah memaafkan, ketika kita sudah meridhoi, berarti kan silaturahmi akan tersambung lagi, silaturahmi akan berjalan baik lagi. Memaafkan dan menyambung silaturahmi ini juga apa yang harus kemudian menjadi spirit dalam halal bihalal. Jadi ketika saat ini kita merayakan halal bihalal, berarti kita juga harus meniatkan bahwa kita telah memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan juga kita meminta maaf dengan tulus, meminta maaf dari lubuk hati yang terdalam terhadap saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Ketika kita sudah saling memaafkan, dengan berarti implikasinya kita harus menjaga silaturahmi, kita harus kembali menyambung silaturahmi, tidak kemudian tadi saudara memaafkan tapi tetap aja setelah itu tidak mau menyapa, katanya memaafkan tapi tidak mau membantu sesama. Nah, ini juga masih turunannya. Ketika sudah menyambung silaturahmi, berarti kita akan mewujudkan keharmonisan, mewujudkan hubungan yang baik. Mewujudkan hubungan yang baik, hubungan baik itu juga harus ditindaklanjuti untuk senantiasa berbuat baik dengan sesama. Jadi kalau hubungan itu masih belum, hubungan itu kan masih awal ya, masih hubungan itu masih tahap awal kita menjalin hubungan, tapi setelah itu harus ada implikasinya, harus saling membantu, saling berbuat baik, saling menguatkan, saling memberdayakan. Itu kelanjutan dari hubungan adalah berbuat baik secara berkelanjutan, yang itu mempunyai implikasi saling menguatkan, saling memberdayakan, saling membahagiakan, tidak hanya sekedar berhubungan tapi tanpa ada efek. Jadi ketika kita sudah menjalin silaturahmi, mewujudkan keharmonisan, berarti kita selanjutnya juga harus ikut berperan serta untuk memberikan kebahagiaan, untuk saling membahagiakan, saling mensupport untuk berprestasi. Jadi kalau kita dengan teman, berarti kita harus saling support untuk
bisa berprestasi dalam kerja, berprestasi dalam studi, gitu. Jadi tidak justru saling menjegal, tidak kemudian saling apa namanya istilahnya itu ya, saling sikut. Itu adalah lanjutan dari menyambung silaturahmi, mewujudkan keharmonisan, itu harus ada implikasi yang jelas, tidak hanya dalam omongan, tidak hanya dalam hal hubungan, tetapi juga ada efek-efek, ada implikasi-implikasi yang jelas. Dan juga mewujudkan kemaslahatan bersama, itu masih juga kelanjutannya tadi, mewujudkan kemaslahatan itu penting. Kita juga harus mengupayakan kemaslahatan bagi bersama, kemaslahatan bersama. Jangan sampai kita hanya mementingkan kemaslahatan bagi kita, tetapi kemaslahatan bagi kita itu ternyata tidak, justru menyakitkan yang lain, justru menimbulkan kemudorotan bagi yang lain, tidak boleh. Jadi ketika kita mengupayakan kemaslahatan bagi kita sendiri, berarti kita juga harus ingat apakah yang kita lakukan untuk kemaslahatan kita itu juga memberi dampak kemaslahatan bagi bersama. Jangan sampai ya, ini salah satu, jangan sampai kemaslahatan pribadi yang kita upayakan ternyata dibawa kemudaratan bagi yang lain. Itu yang kemudian harus dijaga dalam hubungan yang harmonis dalam silaturahmi ini. Dan yang terakhir, menciptakan kondisi persatuan antar masyarakat agar tercipta keteguhan negara dan bangsa, juga agama. Jadi ini kemudian yang harus yang tadi menjadi tujuan dari ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah islamiyah tadi. Jadi ada persatuan antar masyarakat, antar bangsa dan negara, dan juga antar agama. Oke, saya kira itu. Terus ini sedikit saya juga ingin membahas tentang filosofi ketupat. Nah, ini juga yang selama ini juga filosofi ketupat itu juga sangat terkait dengan Idul Fitri dan halal bihalal. Nah, apa sih filosofi ketupat ini sekarang yang tradisi Jawa, ya tradisi di Jawa lah. Ketupat atau filosofi ketupatan itu adalah tradisi yang dikembangkan atau digagas oleh Sunan Kalijogo di Kupatan. Ternyata mempunyai makna yang sama, yang seiring dengan Idul Fitri dan halal bihalal tadi. Kupatan memiliki arti ngaku lepas, yaitu mengakui kesalahan. Karena kan dalam Idul Fitri, dalam halal bihalal tadi, kita harus mengakui kesalahan kita dan kemudian meminta maaf dan juga memaafkan. Janur yang dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat ketupat itu menurut filosofis Jawa kepanjangan dari sejatine nur yang melambangkan seluruh manusia berada dalam kondisi yang bersih dan suci setelah melaksanakan ibadah puasa. Jadi manusia ketika setelah puasa kita kembali kepada sejatinya nur, yaitu nur ilahi, nur cahaya yang dibuat untuk menciptakan manusia pertama. Jadi makanya manusia kembali dalam kondisi bersih dan suci, fitrah sama dengan ketika dia awal pertama lahir bumi ini. Anyaman kupat. Nah, anyaman kupat itu melambangkan bahwa hidup manusia itu penuh dengan liku-liku. Anyaman kupat itu kan berliku-liku ya, di bawah, di atas, keluar, masuk. Nah, itu menggambarkan tentang kehidupan manusia yang penuh liku-liku, dan pasti memang ada hambatan, ada kesalahan, juga ada kemarahan, di situ ada nafsu, ada nafsu. Ketupat yang berbentuk segi empat itu melambangkan kita bahwa di dalam kehidupan manusia ada 4 nafsu yang terlibat di situ, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sofiyah, dan nafsu mutmainnah. Nah, 4 nafsu itu ada dalam kehidupan manusia, dan semuanya itu menuntut manusia bijak untuk mengikuti atau mensikapi nafsu-nafsu yang ada dalam dirinya. Dan orang yang memakan ketupat itu menggambarkan telah bisa mengendalikan keempat nafsu tersebut ketika dia telah berhasil melaksanakan ibadah puasa. Jadi benar-benar filosofi ketupat itu ya
memang filosofi yang filosofi yang sejalan dengan filosofi Romawi dan Idul Fitri. Isi ketupat yang berbahan dari beras sebagai bentuk harapan agar kehidupannya dipenuhi dengan kemakmuran. Nah, jadi beras itu melambangkan kemakmuran karena beras itu adalah makanan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terutama orang Jawa. Tapi selain itu, filosofi ketupat atau beras yang jadi ketupat itu juga melambangkan persatuan, bahwa ketika menjadi beras itu kan tidak bisa disatukan satu-satu dengan satu, tetapi manusia yang awalnya sendiri-sendiri itu kalau diolah atau kalau dikendalikan, kalau kemudian dikondisikan, dia itu akan menjadi bersatu dan sangat kuat merekat seperti beras yang sudah menjadi olahan ketupat itu. Dia kan sudah sangat kuat dan sudah sangat rekat. Jadi persatuannya itu sudah tidak diragukan lagi. Jadi ketupat itu melambangkan bahwa manusia yang bercerai-berai, manusia yang terdiri dari individu-individu itu, kalau kemudian diolah dengan baik, dikondisikan dengan baik, dia akan benar-benar bisa bersatu dan merekat kuat dalam jalinan silaturahmi dan juga jalinan keharmonisan. Terakhir, makan ketupat dengan sayur santan itu juga sama sih, bermakna pangapunten, yaitu memohon maaf atas kesalahan. Mangan ketupat nganggo santen menawi lepat nuwun ngapunten. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan kita benar-benar bisa mengamalkan tujuan dari maqasidus saum dan juga makna atau tujuan dari Idul Fitri, bahwa dalam Idul Fitri ini harapan dari Allah dan Rasul bahwa kita harus menambah ketakwaan dan keimanan kita, yang itu harus berimplikasi terhadap ibadah individual dan juga harus kesalehan individual dan kesalehan sosial kita. Ingat, tidak hanya kesalehan individual yang harus kita pupuk, harus kita upayakan, tetapi kesalehan sosial itu juga tidak kalah pentingnya dan punya peran yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas kepemilikan kita di bumi ini dan kualitas kemanusiaan kita sebagai hamba Allah, dan itu bisa jadikan bekal bagi kita untuk menghadap Allah. Semoga kita semua senantiasa berbahagia, senantiasa diberikan kekuatan, tambahan iman dan Islam, dan kita semua senantiasa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada ibu-ibu dan juga teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau mengirimkan pertanyaannya melalui fitur chat box. Monggo teman-teman juga ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilahkan.
Mungkin untuk sambil menunggu pertanyaan yang ada, saya ingin bertanya tuh. Kan biasanya itu kan yang datang itu kan banyak orang. Nah, di sana itu biasanya bukan malah berbicara yang baik-baik, tapi malah kadang-kadang itu malah orang lain. Seperti itu. Mungkin untuk menurut Bunya itu gimana ya, Bu? Apakah itu sudah melenceng dari arti halal itu sendiri atau bagaimana? Iya. Sudah terdengar ya suara saya? Iya, saya kira. Oke, saya kira itu kalau kita kembali kepada tadi bahwa dalam istiqomah beribadah itu salah satu aspeknya itu adalah berkata baik. Dan kalau kita juga mengacu pada hadis Nabi bahwa orang yang dirindukan surga adalah orang yang menjaga lisannya, itu ya sangat melenceng. Makanya kita harus benar-benar berhati-hati dengan lisan kita, dengan lidah kita. Jadi bagaimana kemudian ketika kita bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, itu bukan kemudian menjadi ajang ghibah, tetapi seharusnya menjadi ajang untuk saling support, harus saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar tadi. Jadi harusnya kita membicarakan diri kita sendiri saja. Kita gunakan untuk introspeksi, membicarakan diri kita sendiri masing-masing. Bagaimana ya? Saya kemarin puasanya kok gini ya. Saya kemarin puasa itu loh, ya Allah, banyak situ sampai saya lupa, saya nggak sempat khatam Al-Quran. Saya kok bisa kan nggak seharusnya begitu, harusnya bisa dari waktu kan gitu. Jadi seharusnya kita gunakan momen itu untuk saling introspeksi aja. Jadi menceritakan tentang diri kita sendiri. Kalau kita menceritakan kekurangan kita itu untuk introspeksi agar kita mendapatkan masukan atau saran dari teman kita. Kalau kita menceritakan kebaikan kita itu dalam rangka tahadus bin nikmah, kita menceritakan kenikmatan atau kebaikan yang telah yang telah kita terima dari Allah. Jadi bukan untuk riya, bukan untuk sombong. Itu juga bisa kita jadikan salah satu cara untuk menghindari ribah tadi. Jadi jangan membicarakan orang yang tidak ada bersama kita. Jadi kalau itu kan ribah itu kita bicarakan orang yang tidak bersama kita. Jadi kita bicarakan. Akhirnya kan karena dia tidak bersama kita, akhirnya kita harus jadi lost control, membicarakan semua hal tentang dia. Bisa kebaikannya, bisa kejelekannya, dia semuanya. Nah, itu kan akhirnya kan kalau didengar itu juga bisa menyakiti, dan itu ya termasuk memang itu ghibah itu masuk hal yang dilarang. Makanya caranya kalau nggak ada bahan, maksudnya apa sih harus kita obrolkan, kalau ngomong ya obrolkan diri kita sendiri aja, obrolkan kalau saya ngomong sama Mbak Nisrina saya ngomong tentang saya tanya tentang Mbak Nisrina, kemudian Mbak Nisrina juga cerita tentang aktivitasnya, kekurangannya, terus bisa tanya kepada saya. Jadi kalau tidak melibatkan orang lain dan itu tidak ghibah, tidak menambah dosa, itu salah satu cara kita untuk menjaga lisan kita. Dan itu memang berat, itu kadang kita tanpa sadar ya. Ketika ketemu teman tuh pengen menceritakan teman kita yang lain gitu. Justru tidak ingin menceritakan tentang diri kita dan lupa membahas tentang kita, inginnya bahas tentang teman kita yang tidak ada, bahas tentang saudara kita yang tidak ada. Makanya menjadi diwanti-wanti benar oleh Allah dan Rasulullah. Jadi makanya kenapa itu sampai kemudian dijadikan sebagai dalam hadis yang saya sampaikan tadi menjadi salah satu poin sebagai golongan yang dirindukan surga, karena itu berat, memang hafizul lisan itu memang berat. Dan dalam Ihya Ulumuddin juga itu juga disampaikan bahwa menjaga lisan itu memang paling berat, menjaga lisan itu. Jadi kita emang harus terus berupaya, terus senantiasa ingat bahwa kita harus menjaga lisan kita, jaga lisan kita, jaga lisan kita. Itu ya Mbak Desina. Jangan sampai Idul Fitri kita, Ramadan kita ternodai dengan hibah kita pasca Ramadan. Itu kita harus hati-hati.
Nggih, Bu, nggih. Matur suwun kagem penjelasanipun. Monggo kagem ibu-ibu kalian mbak-mbak yang badhe tanglet dipun persilahkan mumpung wonten Bunyai wonten mriki. Kalau tidak ada yang tanya, bisa dicukupkan mungkin, Mbak. Kan masih pasca Ramadan, nggak apa-apa nih, nggak harus 1 jam setengah. Sudah cukup, Insya Allah. Nggih, Bu. Mungkin karena waktu sudah tidak ada lagi yang bertanya dan waktunya juga sudah terbatas, maka berakhirlah kajian kita pada hari ini. Mungkin terlebih dahulu dari Bunyai Hajah Erik, apabila ingin menutup penyampaian materi kali ini, monggo Bu, kami persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya, juga atas kesempatannya. Kayaknya yang memang perlu saya garis bawahi bahwa kita itu memang semua harus berupaya dan harus senantiasa ingat bahwa kita itu harus menjaga komunikasi kita. Jadi komunikasi saya itu beberapa kali menangani masalah konflik baik dalam keluarga, konflik masyarakat itu memang berawal dari ucapan, berawal dari perkataan, berawal dari lisan kita yang kurang terjaga. Ya, jadi memang ada pepatah yang mengatakan bahwa lidah itu lebih tajam dari pedang. Silakan lidah itu lebih tajam dari pedang karena memang benar jadi ucapan, perkataan itu bisa menjadi pemicu dan banyak tidak hanya bisa tetapi banyak yang kemudian ucapan atau perkataan itu menjadi pemicu terjadinya konflik, menjadi pemicu terjadinya kebencian, terjadinya permusuhan. Jadi kita benar-benar harus berupaya agar kita bisa menjaga lisan kita dengan baik, mengendalikan lisan kita. Hadis Nabi juga mengingatkan hal itu dengan yang disampaikan Nabi, kul khairan yasmut, berkatalah yang baik atau diam. Jadi kalau memang kita menganggap kita tidak mampu berkata baik atau kita belum, tidak ada yang perlu kita ucapkan, tidak ada kebaikan yang berdampak dari apa yang kita ucapkan, itu lebih kita diam. Jadi ya diam emas itu artinya kalau kemudian ketika kita daripada kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik, diam, dan diam itu yang dianggap emas. Tapi bukan berarti ketika kita diam tidak mau berkarya, bukan diam tidak mau mengingatkan orang yang berbuat mungkar, itu yang bukan itu yang diam yang emas, tapi diam yang emas adalah diam ketika kita menahan diri untuk berkata tidak benar, menahan diri untuk berkata yang menyakitkan, menahan diri untuk berkata tidak baik. Itu yang itu emas. Dan satu hal lagi yang perlu saya tegaskan bahwa dalam kehidupan kita tidak boleh hanya mementingkan ibadah yang sifatnya ritual atau kesalehan individu, tetapi ibadah ritual atau ibadah yang sifatnya vertikal kepada Allah itu penting, itu juga sangat penting, tapi jangan lupa bahwa ibadah ritual kita, ibadah vertikal kepada Allah, kesalehan individu kita harus juga dibarengi dengan kesalehan sosial, juga harus dibarengi dengan ibadah-ibadah yang sifatnya horizontal, yang mempunyai implikasi terhadap sesama, yang juga harus berdampak untuk kemaslahatan dan kebaikan sesama. Jadi harus imbang antara kesalehan individu dan kesalehan sosial atau ibadah virtual, ibadah vertikal dan ibadah yang horizontal. Itu semuanya bernilai sama, itu semuanya bernilai ibadah dan akan menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah dan
baik ibadah sosial, baik ibadah individual maupun ibadah sosial, juga dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat, mendapatkan kebaikan dan berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk kembali bertemu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kalau ada kesalahan dan kekurangan dari saya, kalau memang ada hal yang bermanfaat dan kebaikan yang dihasilkan dari pertemuan itu semuanya adalah karena bimbingan Allah, semuanya adalah dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan penyampaian materi penutupan yang sudah disampaikan oleh Bunda tadi, maka kajian Mutiara Shorihah pada siang hari ini sudah berakhir. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita dapat dari kajian ini dapat bermanfaat. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, baik kata maupun sikap. Terima kasih ke Kempu Wajah Erik Rahmawati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya saya. Semuanya. Terima kasih sama-sama. Izin ya, izin live ya. Acara potongnya. Ya.